Saudara Muslim kita sangat bangga ketika ditanya, apakah Al-Quran tidak pernah berubah dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dan masih otentik sepanjang masa? Yang mulia Al-Quranul Karim, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bangkai dengan sangat bangga mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah sama sekali. Dan saya yakin semua orang Muslim di dunia akan berkata sesuatu hal yang sama dengan apa yang dikatakan Bangkai. Karena ini kan hasil cuci otak dan hasil dongeng-dongeng saja. Dan dongeng ini pun pasti disetujui oleh para gurunda mereka. Dengarlah apa yang dikatakan gurundanya ini. Sejarah ataupun pengetahuan dan juga dari segi ruang itu sendiri. Jadi ketika Al-Quran berbicara mengenai sejarah, tidak ada kitab suci yang tidak pernah berubah satu huruf pun dalam waktu ratusan tahun, kecuali Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah sampai ribuan tahun. Tidak ada pertentangan tentang keaslian Al-Quran. Tidak ada pertentangan tentang keaslian Al-Quran, kata Bang Zuma. Semua dari mereka pasti akan menjawab hal yang sama. Dan jika kita terus menuntut mereka untuk menunjukkan keaslian Al-Quran, keaslian kitab suci mereka, mereka akan kepanasan dan kejang-kejang. Mulailah mereka menistakan agama Kristen dengan mengatakan kitab kita adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong. Dengar, wahai kitab Spanyol, dengarkan. Dengar, wahai kitab Spanyol, dengarkan. Dengar, wahai kitab Spanyol, dengarkan. Benar kan teman-teman? Inilah yang akan terjadi jika kita menuntut mereka untuk menunjukkan keaslian kitab mereka. Tapi teman-teman, pada kesempatan ini tidak ada salahnya kita meniru cara Kainama ketika menunjukkan dalil-dalil palsu dari kitab-kitab palsu yang dia searching dari Google, yang dianggapnya sebagai kebenaran, dan hasil Google itu dibangga-banggakan Kainama untuk menunjukkan bahwa Alkitab adalah kitab palsu yang berisi dongeng dan bukan sebuah kitab suci. Bahkan Kainama berusaha membuktikan bahwa Alkitab sudah dirubah-ubah berkali-kali, dan Alkitab yang ada sekarang bukanlah Alkitab yang asli, karena Alkitab yang sekarang adalah Alkitab terjemahan. Kainama sering mengatakan bahwa kitab mereka bukanlah kitab terjemahan, tetapi kitab orang Kristen adalah kitab palsu, hasil pola pikir manusia, hasil terjemahan manusia. Mari kita tiru cara Kainama menafsirkan Alkitab. Dan mari kita buktikan apakah jawaban Google ketika kita bertanya kepada Google, apakah Al-Quran pernah direvisi? Jawaban Google, apakah Al-Quran pernah direvisi? Inilah jurus ampuh Kainama yang sering dia gunakan ketika ia ingin menafsirkan Alkitab. Dia membuka Google dan hasil dari Google itu diterima mentah-mentah oleh Kainama dan oleh para pengikutnya, terlebih-lebih oleh sahabatnya Aristo. Kalau kita mengikuti standar Kainama ini teman-teman, kita bisa membuktikan Google menjawab bahwa Al-Quran itu pernah direvisi. Google mengatakan bahwa Al-Quran dan terjemahannya telah direvisi 4 kali, yaitu pada tahun 1971, tahun 1990, kemudian pada tahun 2002, dan yang terakhir pada tahun 2019. Penyempurnaan dilakukan pada waktu dan oleh tim yang berbeda, sehingga menghasilkan karakteristik yang berbeda pula di setiap edisi. Bagaimana dengan ini, Ustadz Zuma dan Ustadz Kainama? Apakah kalian masih setuju dengan Google? Jangan kepanasan ya, Bang Zuma dan
Ustadz Kainama, ketika kami menggunakan standar yang kalian gunakan, menggunakan Google untuk menjelekkan agama kami, bahkan menistakan agama kami, lihatlah Google dapat menistakan agama kalian. Melihat hal ini, masih adakah orang-orang yang akan berkata bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna? Masih adakah orang yang mampu berkata bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang tidak pernah berubah-ubah? Untuk menjawab itu, teman-teman, kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, seorang apologet Kristen yang luar biasa, yang akan membuktikan dengan dalil-dalil, dengan sumber-sumber yang jelas, bahkan dengan pengakuan-pengakuan para ustadz-ustadz besar, bahkan profesor besar yang mereka bangga-banggakan sampai sekarang, di mana orang-orang ini akan membuktikan bahwa Al-Quran, bahwa kitab suci mereka, bahkan nabi mereka adalah. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu, agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua beberapa komentar-komentar dari para kadrun, di mana para kadrun ini kepanasan ketika mereka mendengarkan setiap video-video yang telah kita upload. Ada yang berkata seperti ini, gak ada saksi orang yang melihat Yesus dari surga dan tinggal di surga. Banyak ayat Alkitab ngibul mulu. Ada juga yang kepanasan karena mualaf-mualaf yang palsu itu dibongkar. Dan mereka berkata, jangan salah, ratusan calon-calon mualaf mengagumi Abdul Somad, bahkan sudah ribuan dimualafkan. Itu sebabnya percaya diri. Dan Abdul ini sangat membangga-banggakan Abdul Somad. Dia tidak sadar bahwa ustadz yang satu ini sudah menistakan agama Kristen, dan ia bangga dan merasa tidak bersalah setelah menistakan agama Kristen. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di
seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Karena saya tidak merasa salah dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ada juga Abdul yang mengatakan wajar banyak non-muslim menjadi mualaf karena agama Kristen tidak pernah mengajari kebenaran agamanya sendiri, tetapi mencari celah dan sisi buruk dari pengikut agama Islam. Para apologi tidak pernah mencari celah atau berusaha untuk menjelek-jelekkan agamamu, Abdul. Kami sedang membukakan apa yang kalian anggap sebagai kebenaran. Bukankah kalian mengimani bahwa kitab kalian, Quran kalian, bahkan hadis kalian adalah penyempurna? Kami hanya membacakannya saja. Kenapa kamu kepanasan dengan isi Quran dan hadismu sendiri? Bukankah itu sebuah kebenaran? Abdul ini semakin kepanasan dengan mengatakan bahwa semua ustadz-ustadznya itu adalah orang-orang yang berwawasan. Saking berwawasannya para ustadznya itu, entah mereka kehabisan bahan atau memang inilah wawasan yang dianggap sebuah kebenaran bagi mereka, walaupun itu adalah sesuatu yang menjelekkan agama lain, tetap dianggap suatu kebenaran. Contohnya seperti yang dikatakan Abdul Somad tadi, ini pun dianggap suatu kebenaran bagi mereka. Padahal ketika hal seperti ini kita lakukan kepada agama mereka, pasti mereka kepanasan, ketar-ketir, bahkan melapor sana-sini agar para apologet Kristen dijebloskan ke dalam penjara. Buktinya beberapa jam yang lalu, lihatlah, gurundamu ini memprovokasi banyak orang di Makassar untuk menolak Bapak Pendeta Gilbert dan menganggap Gilbert adalah seorang penista agama. Bang Zuma ini memang matanya sudah tertutup dari kebenaran. Dia tidak melihat para seniornya, para ustadz-ustadznya yang terlebih dahulu menistakan agama Kristen, dan sampai hari ini mereka masih bebas untuk berdakwah. Mereka masih diberikan panggung di sana-sini, walaupun ada beberapa daerah tertentu yang sudah menolak ceramah-ceramah mereka, karena orang-orang ini telah sadar bahwa ceramah-ceramah ustadz model ini hanya membuat orang-orang menjadi orang-orang yang anti kepada kedamaian. Ustadz-ustadz model ini hanya membuat kegaduhan, bahkan hanya menjadi provokator. Yang lebih-lebih lagi, ustadz-ustadz ini hanya ingin mengajarkan sebuah kebencian kepada umatnya. Itulah alasan mengapa ustadz ini ditolak. Tapi masih saja ada Abdul yang kepanasan dan kejang-kejang serta berkata bahwa Islam adalah agama yang berpikir cerdas. Kalau yang berpikir cerdas dan jernih pasti mualaf. Dunia sudah membuktikan, takbir, Allahu Akbar. Seperti inilah mereka kan teman-teman. Ada juga Abdul yang berkata seperti ini, Islam adalah agama orang yang berpikir cerdas. Saking cerdasnya,
segala macam hal mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Bahkan menghina, menistakan, mengejek-ejek sesembahan orang lain adalah sesuatu yang dinamakan dengan kebenaran. Ada ayat suci Taurat dalam Quran itu masih biasa, karena masih satu rumpun, satu wilayah kawasan. Kalau ada ayat Injil ditemukan dalam Quran itu biasa. Tapi yang lebih aneh lagi yang membuat kita tersentak, dan saya pun juga tersentak, nama kitab sucinya tidak disebut, tokoh sucinya yang membawa kitab suci itu tidak disebut, tapi ayat sucinya disebut. Ini kalau bukan pekerjaan yang extraordinary, tidak akan bisa menemukan itu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wa btiga'ukum min fadli. Ayat yang termasuk di dalam surah Ar-Rum. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadikan siang untuk bekerja mencari rezekinya Allah, dan malam untuk istirahat. Jadi siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ini kitab suci apa? Ya otomatis Quran. Tapi apakah ini tiba-tiba? Tidak. Ada rangkaian dengan kitab suci sebelumnya. Di dalam kitab Taurat tidak ada, di dalam kitab Injil tidak ada, tetapi saya temukan ini di dalam kitab Weda, khususnya di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, kalau kitab Manawa Dharma Sastra maksudnya kitab suci yang diterima oleh Manu, dan ayatnya berbunyi dalam teks yang luar biasa itu, Ratri Swapnaya Butanam Restayai Karyama Namaha. Ratri Swapnaya Butanam, kami jadikan buta itu untuk istirahat bagi kalian. Maksudnya buta itu malam. Kalau di sini, kalau buto itu gelap atau terang? Gelap. Ratri Swapnaya Butanam, kami jadikan malam untuk istirahat. Restayai Karyama Namaha, dan kami jadikan siang hari untuk bekerja bagi makhluk hidup. Ini ayat ada paralel. Tapi bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dianggap menjiplak dari kitab Weda? Antara Saudi Arabia dengan India itu jaraknya jauh. Antara bahasa Arab dengan bahasa Sanskerta nggak ada sama sekali persamaannya. Tapi kenapa isinya bisa sama? Kalau tadi Taurat dengan Quran ada kemiripan karena masih satu keluarga, ya kan? Ibrani, Arab masih banyak kedekatan. Ini Yad, bahasa Ibrani, Arabnya Yad. Ini Ras, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Resh. Ini Rijl, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Regel. Bait, rumah, bahasa Ibraninya Bait. Ibrahim, Abraham. Ismail, Yishmael. Jibril, Gabriel. Mikail, Mikhael. Tapi lebih unik lagi, dalam Quran juga ditemukan Malakaini bibabila Harut wa Marut, dua malaikat di negeri Babel. Kita cari dalam kitab-kitab Islam ketika menjelaskan apa itu asal-usul kata Marut dan Harut. Para ulama menjelaskan ini adalah istilah asing yang tidak bisa dikonfirmasi dalam bahasa Arabnya. Tapi ketika dicari dari bahasa lain ketemu, ternyata dari bahasa Sanskrit. Karena dalam kitab Weda disebutkan Dev Haruta, Dev Maruta, dua dewa, yakni dewa Harut dan dewa Marut. Dev dalam bahasa Sanskerta, Dev, dewa, itu arti harfiahnya cahaya. Dev, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu disebut Mahadev, Mahadewa, cahaya di atas cahaya. Jelas Al-Quran ini nyolong sana, rampok sana, maling sini, maling sana. Dari kitab Weda diambil, masuk jadi sampah di dalam Al-Quran. Dari kitab Gnostik, kitab-kitab sampah ada dalam Al-Quran. Kok malah dibukain aib? Dari buka, ya, mereka nggak bisa ngomong apa lagi. Iya, mereka terpaksa. Ya, terus dari kitab-kitab dari mana saja diambil, dari kitab orang-orang sesat, ajaran setan masuk ke dalam situ. Jadi memang Islam ini sama dengan Mormonisme, sama-sama kitab sesat, sama-sama kitab setan, sama-sama ajaran sesat dan ajaran setan. Itu ya. Silakan. Ada yang mau nanggapi lagi, silakan. Halo. Ya dimaklumi Pak, kan KW semua ya. Jadi yang beli murahan ya itulah dapatnya Pak. Yang beli eceran ya dapatnya itu Pak. Kalau mau asli ya harus bayar mahal Pak, dibaptis Pak. Gimana lagi ya? Ya itu aja. Iya, dan mereka juga semakin hancur sebenarnya.
Karena yang saya tahu tuh di zaman itu India tuh udah maju, perdagangannya udah sampai kemana-mana pedagangnya. Orang India justru malah menghancurkan, dia malah buka aib sendiri. Kok bisa ayatnya orang Hindu? Makanya semua kan diakui. Itu bukan kata saya, ya, sejarah, dan mereka sendiri mengakuinya. Bahkan kita dengarkan, ini nabi terakhir bukan Muhammad, nabi terakhir dia. Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Gilon Dias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020 yang berisikan notabene, dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Ngeri. Ayo lu disuruh dibubarin lu. Suruh dibubarin. Ini nabi terakhir loh. Banyak sakit jiwa ada, Pak. Nabi terakhir loh. Ya, nabi terakhir. Makanya mereka ini karena kitabnya kitab sampah, ajaran setan, ajaran sesat, ajaran bidat-bidat sesat, maka mereka menjadi orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang jadi orang yang bodoh karena mereka tidak bisa mempergunakan otaknya. Dikit deh, nggak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba, ribuan orang pergi haji, begitu sampai di Jeddah disuruh baris, yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil haja, dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya, baru aja nyampe Jeddah saya sudah dikasih gelar. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki, haja pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut haja, artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik, pengunjung itu di sana karena kita sedang jadi pengunjung. Balikan dia, yang disebut haji dan haja terwaras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren. Coba, jadi ketidakwarasan ini masih disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya, sekali saya pergi ke Mekah gelar saya H, kedua kali H lagi, ketiga kali H. Kalau semua ditulis jadi H, repot kan gelar saya. Itulah karena kitab mereka kitab sampah, mereka jadi tidak waras. Betul kan yang Lemerian? Lanjut, iya, silakan. Awas, Palidara, jangan sering ke Yerusalem, nanti namanya jadi Palidara. Bener Pak, bener, itu haji itu nanti perjalanan. Bener emang nggak waras, dijadiin gelar. Setuju, saya setuju. Haji itu nanti perjalanan bahasa Arab. Lanjut Pak. Rusak. Dan ini ditentang sendiri oleh ulamanya bahwa Isa Al-Masih itu tidak diserupakan, ya. Makanya marah si Ustadz ini, bentar ya, bukan Ustadz, Syekh ya, Syekh ini marah karena Isa bukan diserupakan, Isa mati, Isa memang mati. Ya, ini fakta loh, ya. Jadi bagaimana ya?
untuk meninggalkan dan memang harus dibubarkan ajaran setan ini, ya, sangat berbahaya, ya. Kita lihat ini ya, sebentar ya. Sebentar, mana banyak ini. Kita dengarkan. Coming back. What nonsense! Jesus is dead and he's not coming back. Oh, what a pitiful misguidance this is. No. The Quran is plain and clear as daylight for those who have a capacity to think that no, Jesus was not killed, he was not crucified. Allah made it appear like that. But no, Allah did not take his soul and keep it. Allah took his soul correctly. Inni mutawaffik. Falamma tawaffaytani, Allah took his soul. But having taken his soul, Allah returned his soul. But the Quran also speaks in Surah Al-Zukhruf in an ayah which is muhkama, plain and clear. It is not mutashabihah, or that which has to be interpreted. And Allah says in Surah Al-Zukhruf, and this is how the companion of the Prophet Abdullah ibn Abbas reciting the verse, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة. And he, Jesus, that is the context, he is the sign of the last hour. How can he be the sign of the last hour if he's dead and gone 600 years or more ago? 1400 years or more, 2000 years or more ago? How can he be? He is the sign of the last hour. It's as plain as daylight from the Quran that it is his return which is the sign of the last hour. But there are those who are hypnotized and brainwashed by the false tashkil that you find today in so many copies of the Quran, which does not say that he is the sign of the last hour. It says something else. It says, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. Ya, jadi itu mereka memang kacau karena memang ajarannya sampah. Mereka bingung sendiri. Iya, ya? Kali darah. Saya sampai sedikit. Ya, di Quran tuh ya. ada ayat yang mengatakan bahwa Isa itu diwafatkan dan bahasa Arabnya pun wafat. Wafat itu bahasa Arab. Iya. Tapi lucunya dibilang ditidurkan. Emang agak lain ajaran ini memang otaknya. Karena memang otak mereka kan. Iya, jelas diwafatkan itu bahasa Arabnya wafat tuh. Wafatihun apa bilang. Itu ada ya, mereka wajib goblok, bro. Iya, udah kata wafat, ini dilesin lagi, katanya ditidurkan katanya. Wafat itu sama dengan tidur. Berarti kita kalau tiap hari tuh wafat bangun kita berarti. Hebat kita berarti tiap hari. Kalau malam kita wafat, kalau pagi kita bangkit. kayak bahasa ini aja, bro. Sama aja. Kalau kita nyebut mati, itu katanya untuk binatang mati itu. Kalau dia kan meninggal. Kan sama aja. Iya, Bang. Itu jelas kalau tadi wafat. Itu kalau dibuka Qurannya jelas banget tuh. Saya pernah juga diskusiin itu. Mereka ngelesnya itu ditidurkan. Saya sempat nanya, oh gitu kalau kamu tidur tiap malam mati wafat dong? Diiyain demi ngebelain. Sampai ngakak kita satu omongan. Kalau nggak salah tadi si siapa namanya Menahem Ali bilang tidak ada di Alkitab Tuhan menciptakan siang dan malam ya. Oh enggak begitu dia ngomong. Apa dia bilang? Di kitab Hindu. Oh. Malam itu kata dia ini apa? Bahasanya apa kata dia malam itu? Buta ya buta. Oh. Sebab di Alkitab kita jelas ada Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama lo diciptain siang dan malam. Iya, makanya mereka ribut begini, Pak. Karena memang isinya sampah, jadi mereka makanya bingung. Iya. Kita dengerin. Iya. Lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Boleh oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodoh. Menyebarkan Islam lewat pedang. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya.
Memang iya. Umat Islam dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Dia ribut sendiri. Karena memang kitabnya sampah, nggak ada kebenaran, bingung sendiri. Masalah waktu juga Pak Idara. Aku pernah debat dulu di Facebook kan, belum ada bisa YouTube di HP Android ini kan. Soal waktu aja dia bingung. Debat masa aja katanya bukan waktu. Jadi dalam penciptaan kita kan 7 hari. Dikuduskan itu kan hari Minggu kan. Mereka ada masa. Jadi masa itu bukan waktu katanya itu. Jadi saya berpikir satu masa itu aja nggak tahu dia berapa lama itu. Itu aja Pak. Ya, bingung. Itulah orang dewa-dewa aja bisa dimualafkan Pak. Semua binatang itu muslim. Ya, itu katanya. Tapi lagi Pak ya. Ya. Babi muslim, tikus muslim. Itu saya dukung Pak. Oh itu saya dukung. Iya. Kalau ada yang berani nggak dukung saya tentang. Ya, tapi kenapa babi diharamin? Padahal kan babi muslim. Nggak, harusnya diharamkan semuanya Pak, justru benar. Karena dikatakan di Quran itu bahwa binatang itu, semua binatang itu adalah umatnya Allah. Nah, tidak sejajar sama manusia, saudaraan. Kalau umat Islam kan kalau yang seumat dan seukuah kan dianggap saudara. Saudaraan mereka binatang. Kita dengerin dewa saja, bentar. Kita dengarkan, dewa saja dimualafkan. Yang bercahaya nirwana. Kami minta ya Allah agar dihadirkan sosok yang asli dari Dewa Krishna. Saya minta 100% yang asli Dewa Krishna yang ada di alam kayangan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anda sebelumnya sudah tahu kami ini siapa? Saya sudah tahu. Panjenengan adalah murid dari raja saya, Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Syukur alhamdulillah. Main sandiwara ini. Apa benar ini dengan Dewa Krishna? Benar. Saya main sandiwara. Dewa Krishna. Tapi Dewa Krishna sudah salam, apa betul sudah Islam? Dimualafkan Dewa Krishna. Ajaran mereka ajaran setan, ajaran ini baru video baru ini. Wah, ini mantap ini. Udah disalam pakai assalamualaikum, dibilang itu pakai buyutnya. Iya. Aduh ini masih kacau balau Islam ini. Kapan Krishna mualafnya? Parah. Mentiup udah masuk tuh. Sama kayak Mentiup ini saya tuh Farjahal. Paling jangan nemu aja video kayak begini yang bagus nih. Ini berapa bagus ini? Lah, itu memang dari mereka sendiri kok. Hancur. Karena mereka memang wajib bodoh. Orang mereka ketika saya tanya, udah berapa orang di TikTok? Wah, Allah kami maha kuasa segala macam. Saya tanya, Allah mau punya otak? Mereka bilang Allahnya nggak punya otak. Bagaimana percaya kepada Allah yang tidak punya otak? Waduh, celaka deh. Kalau nggak ada otak ya, jadi gimana tuh ya? Itulah. Malah, karena apa? Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya. Jadi kalau Allah punya otak berarti dia makhluk. Makanya saya tanya, kau bilang Allahmu tidak punya otak, tapi dia menciptakan kera atau monyet punya otak. Masuk di akal nggak? Yang nggak punya otak menciptakan makhluk yang punya otak. Yang menciptakan nggak punya otak, yang diciptakan punya otak. Lebih hebat mana? Nah, yang diciptakan. Iya, nggak bisa jawab mereka. Iya. Ya kan? Memang mereka wajib bodoh tuh Pak Lidara. Iya. Bahaya loh, ada Tuhan buatan ciptaan manusia itu bahaya loh itu. Iya. Iya. Ya, itu. Jadi mereka tuh mempertahankan itu. Akhirnya mereka harus rela untuk membodohkan dan menjadikan Tuhannya tidak punya otak. Maka mereka jadi seperti ini. Kita lihat. Kan aneh-aneh aja. Bentar ya, mana? Masa yang tidak punya otak menciptakan yang punya otak? Kira-kira layak waras nggak itu?
Ya aneh, Pak. Masa lebih pintar kita aneh. Iya. Hah? Ya. Jadi, ya, itulah. Rumah sakit jiwa ada nggak, Pak? Rumah sakit jiwa. Ada, Pak. Rumah sakit jiwa. Banyak. Iya, mereka aja di situ, Pak. Ya, jadi, ya, apa ya? Jiwa saya diperbarui terus, Pak. Semenjak saya Raut Nikodemus ada sama saya nih, Pak. Sudah perfect sekarang. Gitu ya. Bagus. Mantap. Ya, jadi memang mereka wajib bodoh. Ya, karena apa? Karena semua ambil. Ilmunya saja mereka ambil dari mereka colong dari Yahudi. Dengar. Cikal bakal ilmu kalam itu pengetahuan pertama kali mengajarkan kepada orang Islam orang karena Kristen. Kalau sejarah enak ini. Jadi ilmu mantek, cikal bakal ilmu kalam itu pengetahuan pertama kali mengajarkan kepada orang Islam orang karena Kristen. Jadi ilmu kalam, ya, ilmu mantek tentang Al-Quran itu yang mengajarkan orang Kristen Ortodok. Ya, itu. Jadi memang terbukti ya, kitabnya sampah, ajarannya ajaran setan, isinya hasil mencuri semua dari kitab apapun masuk ke dalam kitab itu. Betul apa betul? Betul. Betul itu. Silakan, ada yang mau tambahkan, silakan. Oh, Pak. Ya silakan, ada yang mau tambah dulu, silakan. Ini Pak, saya aja dulu ya. Ya silakan. Ya, nah, ini saya kan punya channel ini juga, Pak. Rabi Israel itu kan di YouTube kan. Jadi saya ini dia nggak ini sih, nggak mau kasih link kan, cuman kita nih di live chat aja. Jadi saya pakai bahasa Inggris. Saya ini kan saya bilang suruh berdoa anak-anak Abraham itu dari Sarah, dari hasil Nabi Abraham, Sarah, Hagar, keturah itu kembalilah rukun. Kan bedain ya, Pak. Cuman beda ibu aja kan, satu bapak kan. Jadi diterima loh, direspon ini. Ada chattingan saya tuh. Jadi besoknya itu 3 bulan yang lalu tuh. Jadi besoknya itu dia Rabi itu kan cerita soal kelahiran Nikodemus itu. Ya. Itu kadang-kadang saya ikut chatting aja. Itu aja, Pak. Ya kalau saya mau nambahin sedikit gini, pantas saya kalau di TikTok kalau ngomong sama mereka ngebahas tentang tasawuf, mereka pusing sendiri. Nggak kita gurunya mereka, pantas. Gitu aja. Lanjut. Ya saya mau nambahin, Pak. Faktanya begitu. Lanjut, silakan. Nah, ini kok ada yang ngaku-ngaku misal, oh saya cucunya Nabi, terus oh saya dari ini, terus Sunda Empire dan sebagainya. Ini lama-lama saya kok ngaku jadi Tuhan, ini mungkin mereka terima bisa-bisa. Ya gimana, Pak? Jawab, guys. Ya, selama berbicara sama orang bodoh mereka akan terima. Saya kirim, dia ngerti, Pak. Saya bilang itu kan ini tahun 2023 ya, sepertinya yang lama lahir baru gitu, Pak. Silakan, ada lagi? Oke, ada yang mau ditambahkan? Ya, karena ini ya memang paling darah. Kalau kita melihat ajaran sebelah ini kan dari sinkretisme kan, dari aduk campur aduk. Ya, ada dari Hindu, ada dari Buddha, ada dari Quraisy, ada dari Koptik, ada dari Israel, orang Yahudi, dari Kristen punya, semua dicampur aduk, baru dia katakan ini yang paling sempurna, yang datang ini paling sempurna. Padahal kalau kita lihat garis keturunan kenabian itu kan dari Abraham ke Yitzhak dan Yakub. Kalau di luar itu nggak ada, ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kalau seorang nabi itu harus diurapi oleh nabi sebelumnya. Itu kan persyaratannya. Nah, Muhammad siapa yang mengurapi dia menjadi nabi? Siapa saksinya? Siapa yang mengangkat dia menjadi nabi? Tidak jelas. Tiba-tiba keluar dari dalam gua mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Siapa saksinya gitu loh? Berbeda sekali yang ada di Alkitab kita.
Bagaimana seorang nabi itu sebelum dia menjadi nabi, dia harus diurapi oleh nabi yang sebelumnya untuk mengestafetkan kenabiannya itu. Nah, kalau sekarang tiba-tiba dia mengaku diri dia sebagai nabi, ya saya tanda tanya, ini nabi apa? Ya kan tidak jelas. Sejak dia katanya dia bertahanut, bertapa di dalam gua itu berhari-hari, kemudian pergi lagi ambil makanan, bertapa lagi sampai dia ketemu seorang makhluk yang dia nggak tahu namanya. Nanti 12 tahun kemudian dia baru tahu dari Waraqah bin Naufal, ya kan? Nah, tidak jelas itu siapa. Tidak jelas siapa, tidak jelas itu namanya Jibril, tidak jelas juga. Mereka sendiri yang karang-karang katanya Jibril, itulah Gabriel. Nah, ini kan jelas tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab kita, dan tidak sesuai dengan apa yang YHWH ya sampaikan kepada nabi-nabinya. Karena seorang nabi itu pasti dia bisa melihat masa depan, dia bermujizat, dia menyampaikan firman Tuhan. Itulah kerjaan seorang nabi. Nah, kalau seorang nabi tidak bermujizat, tidak bisa bernubuat, itu bukan nabi, itu nabi-nabian, itu nabi bohong menurut saya. Jadi memang kita lihat di sebelah ini ajarannya amburadul sekali, tetapi mereka beriman benar karena mereka didoktrin sejak kecil. Itu loh, Pak Lidara. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, karena sudah termasuk di dalam jiwanya, jadi dianggap sebuah kebenaran. Mereka kan harus percaya taklid buta tanpa menyelidiki, itu bahaya. Begitu. Ya, silakan lanjut. Kok gak ada suara, Pak Lidara? Bisu semua. Ya, gue heran. Gak ada suara. Ya. Pak Lidara gak ada suara tuh? Mungkin termute ya? Kayaknya ke-mute Pak Lidara. Iya. Dia lupa nih. Maklum belum sehat benar, jadi beliau masih kagok ya. Ya. Itu aku sudah ada ini di WA beta Pak ya. Shalom Pak Lidara. Dah, Pak Lidara jangan-jangan ada masalah di Pak Lidara ini. Mic-nya jadi masalah. Enggak, ya. Pak Lidara, halo. Pak Lidara. Pak Lidara. Dibuka mute-nya, Pak. Pak Lidara. Ya, masih ada yang mau menyampaikan nggak? Atau sudah selesai? Sudah ya. Oke, baik kalau gitu. Ya, jadi makanya mereka jadi memang orang yang bodoh. Memang mereka wajib bodoh, dan mereka memang dibodohi oleh nabinya. Mereka memang dibodohi oleh Tuhannya. Ternyata. Dir, anaknya tadi ngomong, tadi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja kan mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya nggak bisa. Makanya mereka wajib bodoh ya. Bisa bahasa Arab tapi nggak ngerti apa artinya. Amin. Ikra doa. Tafadhal. Ana la ustati aqra doa ila ya Sa'id. Li'annani lam atubu ila Allah. Wa anni akhafu inna du'ai la yajab Allah. Walau kana hu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ma hada? Nahnu natakallam هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم آمين كيف الحال هذا ما شاء الله آمين أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين 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 يا رب العالمين. Ya, itulah. Mereka menunjukkan kedunguan dan kebodohannya karena memang mereka membacanya kitab sampah. Saya ingat ini Pak Lidara, si Profesor Menahem Ali itu, Muhammad Ali berkata, orang Kristen itu tidak bisa baca kitab aslinya, tetapi mereka tahu artinya. Sedangkan Muslim bisa bahasa kitab aslinya, dalam bahasa aslinya, tetapi artinya tidak tahu. Begitu Pak Lidara. Jadi gimana itu? Benar Pak. Nah itu.
Ya kan, orang Kristen bisa baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, kita paham artinya, cuman kita belum bisa baca di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi yang mereka, umat RT 6, bisa baca Arabnya tapi nggak ngerti artinya. Nah, ini parah yang mana? Bahasa Indonesia-nya nggak ngerti dia artinya, benar Pak. Lanjut. Lanjut, Pak Lidara. Ya, Pak Lidara. Masih ada? Silakan. Ya, saya sudah sampaikan tadi. Apa? Gimana? Ya, saya bilang tadi. Gimana? Kalau Muhammad Ali berkata orang Kristen itu kan nggak bisa baca Alkitab dalam bahasa asli Yunani dan Ibrani, tetapi mereka tahu artinya. Nah, kalau orang Islam kan tidak bisa baca bahasa Arabnya tapi tidak tahu artinya. Nah, mana yang lebih baik? Gini, ya, mereka kan memang jadi keledai. Memang mereka jadi keledai yang dungu, ya, karena bahasanya. Kita dengarkan. Tidak mengerti sama sekali isinya, boleh membaca Al-Quran sampai khatam, tapi tidak mengerti sama sekali isinya, boleh. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Membaca Al-Quran sampai khatam, tapi tidak mengerti sama sekali isinya, boleh. Baca Al-Quran sampai khatam, tapi nggak ngerti isinya, boleh, nggak apa-apa. Terus kata Ustadz yang satu, suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Jadi keledai. Yang satu bilang nggak apa-apa, yang satu menjadi keledai. Coba, waras nggak ini ajaran? Kira-kira. Makanya mereka nggak perlu ngerti. Yang penting mereka bahasa Arab aja. Ngerti nggak ngerti urusan belakangan. Makanya mereka jadi keledai dan manusia yang tidak waras. Gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi? Pak King masih ada? Pak Nikodemus, Bangkai S3 silakan. Bangkai S3 Salam Pak Lidara. Iya, salam. Nih, selamat malam ini barusan jumpa lagi nih Pak. Bagaimana kesehatan Pak? Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan sudah selesai ya. Lanjut saja dulu Pak Lidara. Pak King, salam. Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada, ya kalau tidak ada kita akhiri dulu. Besok kita lanjutkan lagi dengan yang lain. Karena memang waktunya juga ya, saya belum bisa lama-lama. Ya, karena masih dalam recovery. Jadi jelas bahwa terbukti bahwa kitab mereka kitab sampah, ajaran mereka ajaran setan. Dari para bidat kekristenan, Muhammad belajar dari situ dan memasukkan semua ajaran sesatnya ke dalam kitabnya, dan para umatnya yang membaca, maka mereka menjadi orang gila dan mereka menjadi orang yang sesat. Maka dikatakan di Al-Hijr nomor 6 dikatakan yang menerima Al-Quran itu memang benar-benar kalian orang gila. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya ada satu Pak, akhiri dulu. Kan mungkin bisa dibahas juga. Bagaimana pendapat Pak King dengan Pak Lidara itu yang saya kirim di WA, dapatan Suma dengan Kutahayan. Oh ya, sudah tahu. Makanya mereka itu Tuhannya dilogikakan. Jadi Tuhannya itu logika. Kalau logika itu kan memang bisa dirubah-rubah sesukanya. Ya, itu benar memang. Biar saja. Tuh. Oh iya, oke Pak. Doakan menyertai Pak Lidara. Baik. Ya kita bahagia aja nih Pak Lidara ya semua ya. Jadi kan banyak tuh macam-macam yang dijumpain Tuhan itu kan lewat mimpi, ada yang lihat benar. Iya. Bahagia loh kita. Baik, oke ya. Oke. Nama Pak Lidara. Pak Lidara, nama Pak Lidara belakangnya nama adik saya. Iya. Ya, jadi sampai di situ ya. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih juga. Kiranya juga jika ada yang mau berdonasi, silakan menyampaikan donasinya melalui running text yang ada, rekening-rekening yang ada. Donasi ini kita pergunakan untuk semua, termasuk untuk
pengabaran Injil kepada para murtadin yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baik, terima kasih, kita akhiri dulu sampai di sini. Besok kita lanjutkan dengan topik yang jauh lebih menarik. Baik. Oke, terima kasih. Saya terlambat ini, mohon maaf Pak. Saya semakin yakin dengan perkataan ustadz-ustadz mereka yang mengatakan bahwa Islam yang baik adalah Islam yang menjadi teroris. Islam yang baik adalah Islam yang berjihad dengan bom. Islam yang baik adalah Islam yang melakukan apa yang ISIS lakukan. Bagian jutaan manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teror. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir udah nggak bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustaz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darah. Saya berharap Abdul yang fanatik yang mengomentari kolom komentar video-video saya menyaksikan video yang saya upload ini dan membuat mereka semua sadar bahwa apa yang mereka percaya sekarang adalah sesuatu yang dibawa oleh iblis. Karena iblis tidak pernah mengajarkan kebenaran, karena iblis adalah pendusta, karena iblis adalah oknum yang mau disembah dan mau diagung-agungkan. Iblis hanya ingin mendustai, dan itulah kerjaan atau tugas dari iblis. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Mari para Abdul, belajarlah dari firman Tuhan ini dan ketahuilah bahwa kebenaran yang kalian klaim sampai hari ini hanya sebuah dusta dari iblis. Alasannya sangat jelas para Abdul, karena kalian mempercayai surga yang tidak masuk akal ini. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Kalian mengimaninya, kalian mempercayainya, karena kalian adalah orang-orang yang hanya mengimani tanpa ada buktinya. Kalian hanyalah orang-orang yang menghafal Quran, yang menghafal hadis tanpa mengetahui apa arti, apa makna, serta apa yang tertulis di dalamnya. Dan akhirnya Ustadz satu ini mengatakan kalian menjadi seperti keledai. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu pengakuan Ustadzmu Abdul, bukan saya buat-buat atau bukan saya karang-karang. Ustadzmu sendiri yang mengatakannya. Dan apa yang diucapkan Ustadzmu itu tentu ia kutip dari kitab penyempurna itu, di mana kitab itu pun mencatat bahwa banyak sekali umat muslim yang tidak tahu apa-apa tentang kitabnya dan akhirnya menjadi seperti keledai, seperti yang dikatakan Ustadzmu tadi. Terus pertanyaannya buat para Abdul, bagaimana mungkin kalian bisa mengklaim bahwa kalian adalah orang-orang yang cerdas? Ustadzmu sendiri mengatakan bahwa kalian sudah menjadi seperti keledai.
Dan saya akan menutup dengan sebuah paparan dari seorang debater Kristen juga, di mana ia mengungkapkan semua isi kitab dan hadis mereka yang membuat mereka kepanasan. Silahkan baca setiap dalil-dalil ini. Kalau masih tertutup akal dan pikirannya, memangnya apa enaknya menjadi sesat dan menjadi pengikut penjahat kelamin? Walaupun kemudian berusaha nempel dan berkolaborasi dengan imam Kristen dengan dalih, kami mencintai Isa atau Yesus kalian. Pernyataan ini semuanya omong kosong menurut Kiamat. Semua muslim percaya dengan semua perkataan Rasulullah secara membabi buta, bahkan mereka mentuhankan setiap perkataan Nabi Muhammad. Kita lihat di dalam Quran surah 9 ayat 31. At-Taubah 9 ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia daripada yang mereka persekutukan. Kalian semua percaya akan diberi surga. Surga seperti apa? Nanti kita baca setiap surat-surat yang tertulis di sini ya, teman-teman. Quran surah 56 Waqiah ayat yang ke-35, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Ayat yang ke-36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Kemudian dari Quran surah 78 ayat yang ke-33, dan gadis-gadis belia yang sebaya. Yang artinya Anda sudah menolak Yesus Kristus, sebab Yesus mengatakan ajaran seperti itu adalah ajaran sesat. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat, waspadalah dengan Yesus lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sebab ajaran tersebut dinyatakan terkutuk. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia karena Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Dan kemudian melakukan pertumpahan darah. Itu ada di Quran surah 8 ayat 12 sampai 13, ayat 17, Quran surah 25 ayat 28, dan hadis Nasai 3991 dan seterusnya. Nanti kita akan bacakan semua hadis dan surah-surah ini, teman-teman. Quran surah 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.
Kemudian ayat yang ke-17 masih dari surah yang sama. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan aku yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian dari hadis Sunan Nasai 3991, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Kemudian masih dari hadis yang sama, nomor 3889, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu yang berzina setelah menikah, maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja, ia akan dibalas, atau murtad setelah mereka masuk Islam, maka ia dibunuh. Kemudian dari hadis Nasai 3998, Rasulullah SAW kepada kalian, kemudian Abu Musa melemparkan bantal untuknya agar ia duduk padanya. Kemudian didatangkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Maka Mu'adz berkata, saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh. Keputusan Allah dan Rasulullah sebanyak 3 kali, kemudian setelah dibunuh ia pun duduk. Yang lagi-lagi ini dikatakan sesat oleh Yesus Kristus. Kita nanti bacakan di dalam, kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang kedua. Yohanes 16 ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apabila diajarkan membunuh diberi pahala. Hadis Bukhari 4669. Hadis Bukhari 4669. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu, dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi mereka yang membunuh mereka. Dan kemudian diwajibkan memerangi yang tidak beriman. Hadis Bukhari 24. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Tanpa penolakan kepada Allah dan Muhammad sampai yang kafir itu masuk Islam dan mendirikan sholat. Quran surah 9 ayat 5 dan ayat yang ke-29. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang 9. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka berulang menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan,
Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Lalu adakah yang berani mengatakan, lalu kenapa Muslim di Indonesia tidak seperti itu? Jawabannya kembali lagi bahwa di Indonesia ajaran Islam yang sejati dinyatakan sebagai ajaran teroris yang wajib dibasmi. Sehingga yang dilihat saat ini adalah Islam versi lead dengan berkamuflase dengan budaya Kristen. Walaupun begitu, tetap dengan jelas kita bisa melihat akar pengajaran ini dari sejarah dan belahan negara Timur Tengah yang mengalami pertumbuhan teroris yang begitu signifikan dengan diterapkannya hukum Islam. Namun, masih saja dengan tidak bertanggung jawab khalayak umum mengatakan itu oknum. Hal ini sungguh-sungguh konyol. Itulah kenapa ajaran sesat yang selalu diupayakan ditutup-tutupi seperti bunglon, dan virus ekstrim ini harus dibongkar. Ini juga alasan kenapa para polemikus dan kelompok agama yang adalah pengemis tersebut merasa terhambat perpolitikannya ketika dihalangi, kemudian menginginkan darah saya untuk ditumpahkan. Memang saya ini begitu berbahayakah dalam membongkar kesesatan? Walaupun saya anti dengan ajaran ini, tapi saya berusaha netral dalam membaca dan menjelaskan, sehingga melalui kasihlah mereka akan berpikir. Apakah sampai tahap ini masih ada yang berani-beraninya mengatakan saya ini menghujat dan menista? Teruslah belajar, karena ajaranmu ini dikatakan ajaran terorisme karena memang itu konsekuensi dari doktrin yang tertulis di dalam kitab-kitabmu. Lalu definisi seorang yang menyukai anak di bawah 18 tahun di Indonesia dikategorikan sebagai pedofil. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagai dimaksudkan pada ayat 1. Pertama, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Apakah kalau kemudian fakta ini saya gunakan untuk menyebutkan ajaran Islam, apakah dikategorikan menista? Fakta itu pahit. Apalagi Muhammad mengatakan anaknya Fatimah ketika berusia 15 tahun sebagai anak kecil ketika hendak dinikahi oleh kedua mertua Muhammad, yakni Umar, Abu Bakar. Nanti kita bacakan hadisnya di dalam hadis Nasai 3169. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa budaya saat itu mengatakan Aisyah yang berumur 9 tahun ya berhubungan atau bersetubuh atau bersenggama dengan Rasulullah merupakan praktek pedofil menurut mulut Rasulullah sendiri, yang bahkan umurnya masih 0,6 kali lebih kecil dari 15 tahun. Hadis Nasai 3169, sesungguhnya ia masih kecil, lalu Ali melamarnya dan beliau menikahinya dengan Ali. Sedangkan bila dikaji dari budaya perkawinan kuno di timur, umumnya seorang menikah di atas 12 tahun. Di sini kita tahu bahwa memang yang dilakukan Rasulullah dapat membuat Aisyah menjadi mandul menurut ilmu kesehatan. Tetapi apakah ini terjadi? Siapakah nama anaknya Aisyah dalam 9 tahun menikah dengan Rasulullah? Tidak ada. So, kenapa? Apakah kebetulan? Atau kegagalan reproduksi Rasulullah yang mau dinista umatnya sendiri?
Berpikirlah bahwa Aisyah itu anak kelas 3 SD yang ukuran alat vital pun tidak sampai 1 cm. Terlalu keji ketika memikirkannya, begitu tega Rasulullah ini. Apakah lantas pemikiran ini bisa dianggap menghujat? Apabila mengatakan Rasulullah dan Islam ini sebagai ajaran pedofil, bukankah ini fakta? Haruskah saya berdusta dalam berdialektika ketika Muslim disebarkan melalui kedustaan dalam iman kekristenan? Lantas, apakah ajaran sesat ini tidak boleh diungkapkan? Kalau benar seperti ini, begitu konyol dan terkutuk mindset negeri ini. Aku berharap tidak dan masih banyak yang terbuka untuk mencari kebenaran yang sejati, bukan kepastian masuk neraka. Quran Surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam tanda kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dan kekal di dalamnya. Quran Surah 6 ayat 106 dan Quran Surah 43 ayat 74. Sebab kalau melalui Muhammad ada keselamatan, kenapa Muhammad sendiri masih didoakan untuk keselamatannya? Quran Surah 33 ayat 56. Perhatikan kata per kata, terutama kata ini, wasalimu, yang artinya mohonkan keselamatan. Pantaslah ulama besar ini sampai mengatakan hal yang seperti ini. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan ulama besar ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Yuk, berpikirlah jernih. Ini benar-benar ajaran Islam dan menjadi konsekuensi apabila mendapatkan kritikan pedas. Walaupun dari yang tidak mengimani, tetapi inilah fakta yang tidak mungkin dibantah. Apalagi ketika Kristen ini dinista oleh kehadiran Rasulullah ini pada abad ke-7, setelah keluar bersemedi dari gua. Oke, kembali saya fokus merespon. Begitu hinanya ajaran ini saudaraku yang terkasih, sampai-sampai melakukan pengancaman kepada keluarga yang bahkan saya tidak kenal. Dan mereka pun tidak tahu menau akan ajaran Islam seperti ini. Dan kemudian mempersekusi dan merasa terzolimi. Begitu bodohnya dengan cara mendesak keluarga Victory untuk kemudian anaknya disebut untuk mengaku bahwa dia sebagai kiamat. Ini jokes teroris terkocak tahun ini. Saran saya kepada keluarga tersebut, laporkan saja ke pihak kepolisian. Angkut saja masyarakat yang ikut mendukung termasuk Pak RT, organisasi seperti ZCC, API, dan seluruh organisasi masyarakat lainnya yang terkait dalam persekusi kepada keluarga yang bersangkutan. Untuk kemudian dikenakan segala delik hukum yang berlaku di negeri ini. Saya yakin kalau hukum di Indonesia ini masih punya harga diri karena ajaran kadal gurun seperti dinista juga oleh hukum di Indonesia dan banyak negara dunia yang demikian, karena memang ajaran ini lebih kejam daripada kelakuan penyembah setan. Intinya ya para kambing atau kaum bingung, jangan mimpi tahu siapa saya ya. Kalau tantangan terbuka saya untuk pembuktian yang bisa disaksikan banyak umat beragama, tidak bisa dibantah oleh satupun petinggi Islam. Berpikirlah realistis, mau habis-habisan bikin laporan sebanyak apapun dan mencari dukungan kepada siapapun, laporan kalian hanya akan terus dibuang ke kepolisian, karena begitu menjijikkan di mata ahli hukum. Apalagi ketika pemimpin hukum sipil di negeri ini juga menentang ajaran Islam, dari menggauli dan menghamili pembantu, pedofil, persekusi, perdagangan manusia, dan segala kejahatan yang harus diteladani secara sempurna dari Nabi Muhammad.
Untuk kalian yang ingin tahu siapa saya, cukup ikuti tantangan terbuka saya. Hai umat Islam, bisakah kalian membuktikan secara ilmiah bahwa saya menghujat? Ini nih agama yang ngeri banget, lempar setan pakai batu. Kita bisa lihat di dalam hadis Bukhari 1573. Lempar orang kafir kok bisa pakai bom? Subhanallah, sangat cerdas logika berpikirnya. Buat yang suka takiyah, kalau mereka tidak mempresentasikan Islam, ini saya kasih landasan dalilnya secara lengkap. Pertama, menurut Al-Quran, agama fitrah manusia adalah Islam. Kita bisa lihat di dalam Quran surah 21 ayat yang ke-92. Sehingga yang berbeda ini secara tidak disadari mengalami murtad dan kekafiran. Yang kedua, memerangi orang kafir. Quran surat 9 ayat 123. Sampai beriman atau kembali menjadi fitrahnya yakni Islam. Quran surah 9 ayat 5. Yang ketiga, membunuh dalam Islam itu dilarang, tetapi bisa diperbolehkan dan dibenarkan dengan alasan yang benar, yakni salah satunya ketika murtad. Teman-teman bisa melihat di dalam hadis-hadis yang tertulis di dalam layar ini ya teman-teman. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman berat. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah jalan kepada Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun dari antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara, yaitu seorang yang berzina setelah menikah, maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja, maka ia akan dibalas, atau murtad setelah mereka masuk Islam, maka ia dibunuh. Rasulullah SAW kepada kalian. Kemudian Abu Musa melemparkan bantal untuknya agar ia duduk padanya. Kemudian didatangkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Maka Mud'ad berkata, saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh. Keputusan Allah dan Rasulnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dibunuh, ia pun duduk. Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah, tetapi aku akan memerangi mereka sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengganti dianya, maka bunuhlah ia. Lalu sampailah perkataan Ibnu Abbas ini kepada Ali, semoga Allah mempermuliakannya. Maka ia berkata, celakalah putra ibu Ibnu Abbas. Jika teman-teman pernah mendengar bahwa orang Kristen sudah didoktrin sejak kecil, mereka didoktrin untuk membenci orang-orang Muslim atau agama-agama di luar agama Kristen. Sebenarnya kita melihat dari teks-teks yang kita baca yang terambil di dalam hadis dan Quran mereka, sebenarnya mereka lah yang sudah dicuci otaknya sejak dulu, bahwa mereka didoktrin, bahwa mereka sudah dicekoki dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana mungkin sebuah agama yang rahmatan lil alamin, pembawa damai bagi segala bangsa, mengizinkan seseorang untuk dibunuh? Bagaimana mungkin agama yang rahmatan lil alamin ini
mengizinkan untuk membunuh siapapun yang pindah agama. Dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya orang-orang muslim lah atau orang-orang yang beragama Islam lah yang sudah didoktrin sejak dulu untuk membenci orang-orang kafir. Dalam hal ini orang-orang kafir adalah mereka yang tidak memeluk agama Islam, termasuk Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Dan wajib dilakukan bagi yang menghina Muhammad. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menantang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menantang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Hadis Abu Daud 3795. Seorang laki-laki buta mempunyai umul walad, budak wanita yang dijadikan istri, yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia benar-benar telah melakukannya penghinaan. Lalu laki-laki itu melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya, namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya, sementara antara kedua kaki wanita itu tersebut lahir seorang bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari telah pagi, kejadian tersebut disampaikan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda, "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran." Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah suaminya. Namun ia mencela dan menghinamu. Aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan 2 orang anak yang cakap, layaknya binatang yang bersinar. Wanita itu sangat sayang kepadaku, namun tadi malam ia mencela dan menghinamu. Lantas aku mengambil pisau tajam. Pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga mati." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah darah wanita ini adalah sia-sia, dalam tanda kurung halal." Oleh sebab itu, dalam Al-Quran dihimbau untuk tidak berteman dengan orang-orang kafir sampai mereka beriman, dan kalau kemudian mereka murtad, maka harus Anda tawan dan bunuh. Quran Surah 4 ayat 89. Quran Surah 4 ayat 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Yang keempat, membunuh orang murtad adalah solusi terbaik mendapatkan pahala di hari kiamat untuk mendapatkan surga secara mudah dan mutlak. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya
anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Bisa dilihat di dalam hadis Bukhari 4669. Yang kelima, perintah bunuh diri sebagai bukti orang beriman dengan cara berjihad daripada menjadi orang munafik. Kita lihat di dalam Quran surat 4 ayat 66 sampai 67. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka yang lebih menguatkan. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Di sini ada sebuah catatan bagaimana mungkin membunuh dan bunuh diri dilakukan bersamaan. Tidak lain, tidak bukan adalah dengan bom bunuh diri. Kemudian yang keenam, teman-teman, kaum muslimin sangat diteror dengan gambaran neraka yang digambarkan dengan begitu mengerikan. Kita bisa lihat di dalam Quran surah 2 ayat 24 dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketujuh, salah satu penerima umat Islam yang terberat karena tidak ada penebusan atau anugerah keselamatan, sehingga meyakini bahwa semua yang berdosa akan masuk ke neraka pun disiksa. Kita bisa lihat di dalam Quran surat 19 ayat 69 sampai yang ke-72, dan kemudian baru dikeluarkan dan dipindahkan ke surga. Hadis Bukhari 6075. Kemudian yang ke-8, ada juga pandangan neraka yang mengerikan bahwa lamanya di neraka adalah kekal. Itu terdapat di dalam Quran surah 6 ayat 128 dan masih banyak ayat-ayat lagi yang lainnya. Dan itu juga terdapat di dalam hadis Ahmad 5721. Yang ke-9, teman-teman, mereka yang mati syahid diiming-imingi mendapatkan 6 kepastian. Yang pertama, seluruh dosa dihapuskan. Yang kedua, diberi kedudukan di surga. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari ketakutan besar. Yang kelima, diberi perhiasan. Yang keenam, dikawinkan dengan 72 kerabat wanita atau bidadari. Ini bisa kita lihat di dalam hadis Ibnu Majah 2789. Sebagai catatan, teman-teman, ancaman seperti ini menjadi pintu yang tertutup karena bagi muslim yang kemudian mendalami agamanya, pasti satu-satunya kepastian dengan mengejar mati syahid. Selain kepastian surga sekaligus kepastian lolos dari neraka, apalagi mendapatkan janji kenikmatan yang di luar nalar BMKG. Intinya, imani saja. Yang ke-10, teman-teman. Yang ke-10, diberikan kekuatan seks 100 kali lipat dari sebelumnya di bumi. Kita bisa lihat di dalam hadis Tirmizi 2459. Orang beriman kelak di surga diberi kekuatan bersetubuh seperti ini dan seperti itu. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mampu seperti itu?" Beliau menjawab, mereka diberi kekuatan jima sampai 100 kali lipat. Yang ke-11, di surga diberikan bidadari berdada montok, cantik jelita, dan muda usianya. Teman-teman bisa lihat di dalam Quran surah 78 ayat 33
yang didapati perawan ketika digauli. Bisa juga lihat di dalam Quran surah 56 ayat 35 sampai 36. Dan kemudian teman-teman, bervagina rapat dan berpenis kencang. Teman-teman bisa lihat di dalam hadis Ibnu Majah 4328. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hashim berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Sunnah Rasul wajib diimani dan tidak boleh dicela. Kita bisa lihat di dalam hadis Ibnu Hibban nomor 17. Karena menolaknya membuat Nabi Muhammad murka sehingga mereka yang menolaknya dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ke-12, karakter hendak bunuh diri saat kemungkaran datang itu secara nggak langsung sudah dilakukan, disunahkan oleh Muhammad. Walaupun saat itu sudah berkali-kali melakukan pencobaan bunuh diri dengan lompat dari gunung, tidak sampai dilakukan. Tindakan ini tidak mungkin dicela oleh muslim seluruh dunia karena Muhammad adalah suri tauladan yang sempurna. Quran surah 33 ayat 21. Bagaimana cara moral saat ini dapat diterapkan untuk mereka yang telah membaca dalil-dalil dan logika yang sudah saya paparkan secara terperinci tersebut? Apalagi ketika Allah memerintahkan untuk terus menolong agamanya sebagai bentuk apresiasi orang beriman. Teman-teman bisa baca di dalam ayat-ayat berikut ini. Inilah kenapa konsep memerangi kekafiran diri dan kekafiran dunia yang dilakukan secara mendalam, kafah memproduksi kaum muslim sejati yakni teroris. Sebagai penutup, sekian kajian ilmiah dari saya, terkasih kiamat. Semoga kajian ini dapat diterima secara ilmiah dan teologis, sehingga memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa Yesus Kristus hadir di dunia sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dan karena kita berdosa, maka kita diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah bukan karena usaha kita. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka, tetapi juga dengan cara yang tegas dan cerdik. Sehingga yang perlu kita ingat adalah bentuk syukur kita akan cinta Kristus, sehingga menjadi seperti Dia dengan bertekun dalam mengajarkan iman sebagai respon syukur atas anugerah keselamatan juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sekian video kita hari ini teman-teman. Kiranya video hari ini dapat memberkati kita semua, dan kiranya setiap informasi yang dibagikan hari ini bisa menambah wawasan serta berkat untuk setiap kita masing-masing. Di kesempatan ini teman-teman, seperti biasa kita tahu bahwa channel ini mempunyai program selama 1 tahun ke depan, yaitu membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Secara khusus di kesempatan ini kita akan kembali membaca Alkitab dari kitab Imamat pasal yang ke-19 sampai kepada pasal yang ke-21. Kiranya melalui setiap pembacaan firman ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Imamat 19, kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus.
Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan jangan kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah demi aku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Jangan kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah kamu membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah kamu terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penghapus dahalah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun, dan janganlah memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima boleh kamu makan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah dan atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati,
dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabarku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allah. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul atau batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapan dan segala peraturan, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Imamat 20. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel dan menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menantang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah dengan menyembah Molok, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seseorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan sesuatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya dan atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang.
dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudaranya, maka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Imamat pasal 21, kudusnya para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena mereka lah yang mempersembahkan sebagai korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah rusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah dicemari oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dia yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya dan ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allah, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikuduskan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya
Jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang di antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya janganlah dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau rusak buah bibirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mezbah karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel.